kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah model pembelajaran untuk era RI 4.0 dan Society 5.0, yaitu model Read, Answer, Discuss, Explain, and Create atau disingkat RADEC. Model ini dikembangkan dengan mempertimbangkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan erat dengan pembelajaran, tujuan pendidikan, isu-isu internasional terkini di bidang pendidikan, dan juga yang sangat penting adalah mempertimbangkan konteks Indonesia. Model ini diperkenalkan tahun 2017 dan merupakan hasil sintesis dari pengalaman pengembang sebagai pengajar, peneliti, dan pengabdi di UPI Bandung sejak tahun 1990. Sebelum mempresentasikan model pembelajaran RADEC ini, mari kita perhatikan dua ungkapan berikut ini. Pertama, ungkapan dari John Dewey yang menunjukkan bahwa pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini karena bekal seseorang agar berhasil dalam hidupnya itu akan berubah terus. Kedua, ungkapan dari Nelson Mandela yang menunjukkan betapa besarnya potensi pendidikan sebagai senjata ampuh untuk mengubah dunia, negara, masyarakat, keluarga, dan manusia. Akan seperti apa seorang manusia, keluarga, masyarakat, negara, atau dunia kelak tergantung dari pendidikan yang diperolehnya saat ini. Dalam era sekarang, terdapat berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membuat hidup manusia lebih mudah dan nyaman. Posisi apa yang kita tempati saat ini? Sebagai pihak yang tersisih, penikmat atau pembuat berbagai kemajuan di era ini, posisi apa yang kita duduki saat ini mencerminkan kualitas pendidikan yang pernah kita terima. Kalau posisi kita sekarang baik, maka itu artinya pendidikan yang kita terima dulu baik, dan sebaliknya. Yang lalu sudahlah, biarkan berlalu. Kepedulian kita adalah bagaimana mempersiapkan anak didik kita bisa berhasil di era ini. Kalau kita perhatikan gambar di atas, terlihat bahwa ada beberapa hal yang perlu dibekalkan pada peserta didik kita, yaitu keterampilan abad 21, HOTS, multiliterasi, dan karakter. Menyadari akan pentingnya pembelajaran keterampilan abad 21, HOTS, multiliterasi, dan karakter, maka pembelajaran pada semua tingkatan perlu mengakomodir isu tersebut secara menyeluruh. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana pembelajaran agar dapat mengakomodir isu-isu tersebut? Ini adalah sejumlah strategi pembelajaran yang telah dikembangkan ahli dari luar negeri yang dapat dijadikan alternatif. Kita belum tahu apalagi strategi pembelajaran yang akan mereka kreasi selanjutnya. Kalau berbagai model atau pendekatan yang mereka kembangkan itu sebagai kendaraan, maka bila dipakai kendaraan itu akan dapat membawa seluruh peserta didik ke berbagai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, ketika mereka menciptakan kendaraan tersebut, apakah mereka mempertimbangkan muatan materi kurikulum, banyaknya mata pelajaran, banyaknya peserta didik per kelas, alokasi waktu yang tersedia, adanya berbagai ujian kognitif, kebiasaan membaca siswa, dan kesulitan memahami sintaks oleh guru yang ada di Indonesia? Saya pikir jawabannya tidak untuk semuanya. Mereka membuat model pembelajaran untuk dipakai sendiri di negaranya. Itulah yang mungkin dapat menjelaskan mengapa model-model pembelajaran dari luar sulit untuk dapat diimplementasikan pada sekolah-sekolah tertentu saja. Itulah yang mungkin dapat menjelaskan mengapa model-model pembelajaran dari luar sulit diterapkan dan hanya dapat diimplementasikan pada sekolah-sekolah tertentu saja di Indonesia. Ini adalah beberapa kondisi yang memerlukan perhatian dari kita semua. Ada kecenderungan mengajar dengan cara bagaimana dulu kita belajar. Ujian-ujian masih terlalu menekankan aspek kognitif. Pembelajaran aspek kognitif belum ditekankan pada bagian di mana peserta didik memerlukan bantuan. Berbagai model pembelajaran inovatif yang sudah ada belum banyak terimplementasi di sekolah-sekolah. Ini juga adalah beberapa kondisi yang memerlukan perhatian dari kita semua.
kreativitas kita rendah, prestasi didik dibanding negara lain juga rendah, dan masih banyaknya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan hasil pembelajaran saat ini. Ini adalah beberapa hal yang juga menunjukkan hasil pembelajaran yang sudah kita peroleh selama ini. Yaitu rendahnya minat membaca buku belum menjadi kebiasaan, kesulitan menemukan ide penelitian, masalah ataupun proyek, juga kesulitan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk mengekspresikan isi pikiran. Berdasarkan latar belakang timbul masalah bagi kita semua. Apa yang harus dilakukan agar pembelajaran menunjang terciptanya masa depan Indonesia yang lebih baik? Jawabannya adalah dengan menciptakan model pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai tuntutan hasil pembelajaran terkini secara menyeluruh atau holistik, seperti keterampilan abad 21, multiliterasi, HOTS, dan menguatkan karakter. Dan model pembelajaran yang tercipta harus berbasis kearifan nasional, yaitu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, kita punya ujian nasional, materi kurikulum lebih padat dan ketat, peserta didik belum terbiasa membaca buku teks, dan perlunya sintaks model yang mudah diingat dan dipahami. Ini adalah beberapa dasar pertimbangan pengembangan model pembelajaran Raden. Yang pertama adalah adanya tujuan pendidikan nasional, di mana pembelajaran itu harus mengembangkan 3 ranah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, zaman sekarang ini sudah tersedia berbagai macam sumber belajar, baik itu elektronik, non-elektronik, seperti buku, juga bahan-bahan offline lainnya. Kemudian juga model pembelajaran yang berasal dari luar negeri ini belum mempertimbangkan konteks Indonesia. Yang berikutnya adalah hasil pembelajaran yang saat ini belum memuaskan, seperti yang tadi sudah dibahas. Yang berikutnya adalah adanya prinsip belajar sepanjang hayat. Jadi pembelajaran itu harus menyiapkan anak untuk siap belajar sepanjang hidupnya. Kemudian adanya ide dari Vygotsky tentang zone of proximal development. Yang berikutnya adalah idenya flipped classroom, di mana pembelajaran di kelas itu harus dipakai untuk melatih siswa belajar hal-hal yang untuk belajarnya itu perlu interaksi dengan orang lain. Yang berikutnya bahwa pembelajaran itu harus mengembangkan karakter moral dan juga kinerja, mengembangkan kompetensi dan juga literasi. Yang kemudian pembelajaran berbasis literasi itu kegiatan utamanya adalah proses membaca, berpikir, dan menulis. Ini adalah tahapan model pembelajaran Raden. Di sini terlihat bahwa tahapnya itu sesuai dengan urutan nama daripada model ini. Jadi dimulai dari read atau membaca, kemudian answer atau menjawab, kemudian discuss atau berdiskusi, explain atau menjelaskan, yang kemudian adalah yang terakhir adalah create atau mencipta. Nah, read ini atau membaca ini sumbernya bisa dari berbagai sumber yang sudah tersedia saat ini. Nah, yang menjawab adalah siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang sengaja diberikan oleh guru, di mana tugas atau pertanyaan tersebut adalah hal-hal yang merupakan aspek kognitif yang harus dikuasai siswa setelah belajar tentang materi tersebut. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah diskusi. Jadi diskusi ini kegiatannya ada di dalam kelas. Jadi kalau dua tahap pertama tadi dilakukan di luar pembelajaran, maka tahap diskusi ini ada di dalam pembelajaran, di mana siswa berinteraksi dengan teman-temannya yang lain, selain dengan guru. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah explain atau menjelaskan atau mempresentasikan, di mana siswa ini nanti perwakilan kelompoknya ini akan mempresentasikan apa yang sudah dipahaminya di dalam kegiatan diskusi. Nah, pada tahap explain ini juga bisa dilakukan oleh guru apabila tidak ada satupun siswa yang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri. Nah, yang terakhir adalah create atau mencipta. Jadi di sini siswa diinspirasi untuk menemukan ide apa yang bisa dicetuskan, kemudian diimplementasikan berdasarkan pengetahuan yang sudah dikuasainya.
Nah, kelima tahap ini tidak mesti ada di dalam satu pertemuan. Jadi bisa saja pertemuan pertama hanya RADE, pertemuan kedua juga RADE, dan pertemuan tiga misalkan baru ada tahap C-nya. Ini adalah contoh peranan guru pada masing-masing tahap model pembelajaran Radek dalam rangka membekali peserta didik dengan berbagai hal yang diperlukan untuk hidup sukses di era sekarang ini. Jadi pada tahap read ini, guru dapat melengkapi siswa atau melatih siswa dengan berbagai literasi. Apakah literasi ilmiah, literasi membaca, literasi ICT, karakter, dan sebagainya. Nah, ini pada tahap answer juga ini bisa melatih siswa ini literasi ilmiah, komunikasi, literasi teknologi, dan juga sebagainya. Nah, tentu saja ini apakah literasi ilmiah atau yang lainnya ini tergantung daripada mata pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian pada tahap diskusi ini bisa memfasilitasi siswa untuk belajar karakter, literasi manusia, komunikasi, dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahap explain ini kembali lagi bisa melatih siswa untuk memiliki karakter yang tertentu. Literasi manusia juga komunikasi. Dan terakhir tahap create ini siswa bisa dilatih untuk belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi manusia, dan juga literasi informasi dan teknologi. Nah, ini adalah tabel hubungan antara masing-masing tahap model pembelajaran Radek dengan kemunculan berbagai hal yang diperlukan untuk hidup sukses di era sekarang. Jadi pada tahap read ini terlihat bisa membekali siswa dengan baik dengan karakter maupun dengan multiliterasi. Demikian juga pada tahap answer, discuss, explain, and create. Jadi intinya kalau model pembelajaran ini dilaksanakan dengan baik, maka aspek-aspek yang diperlukan supaya siswa bisa sukses di hidup di era ini bisa dibekalkan. Berikut ini adalah beberapa catatan atas pertanyaan yang muncul di lapangan. Pertama, bahwa model Radek yang digunakan hanya menggambarkan kegiatan pembelajaran dan tidak menggambarkan tahap kegiatan berpikir. Yang kedua, jadi model Radek juga mensyaratkan peserta didik harus sudah memiliki keterampilan membaca awal atau permulaan. Jadi bisa dipakai mulai SD kelas tinggi. Kemudian, keseluruhan tahap model pembelajaran Radek tidak harus muncul dalam satu pertemuan. Tahap C dilakukan setelah semua materi dalam satu pokok bahasan atau tema selesai dibaca, didiskusikan, dan disajikan atau dipresentasikan secara klasika. Kemudian, berbeda dengan model pembelajaran lain, dalam model Radek ini, penyelidikan, pemecahan masalah, pembuatan proyek, dilakukan setelah siswa menguasai suatu materi pelajaran, atau dilakukan setelah siswa beres mempelajari suatu materi pelajaran, khususnya aspek kognitif. Jadi ini berbeda dengan model biasa di mana siswa belajar materi itu sambil menyelidik, sambil memecahkan masalah, atau sambil mengerjakan proyek. Ini adalah beberapa kesimpulan dari apa yang sudah disajikan. Jadi pertama adalah pembelajaran perlu senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, bahwa implementasi model pembelajaran Radek ditujukan untuk membantu peserta didik memiliki berbagai karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk masa depannya sendiri dan Indonesia yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah model pembelajaran Radek dalam pengembangannya sudah disesuaikan dengan konteks Indonesia. Agar model pembelajaran Radek sebagai model pembelajaran alternatif dapat terimplementasi, diperlukan sosialisasi dan workshop yang membantu para pendidik menjadi tahu tentang model pembelajaran Radek, mampu melaksanakan dan melaksanakan model pembelajaran Radek, dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah mau melaksanakan model pembelajaran Radek. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.